nonton. Nah, seperti ini. Ini kelihatan batunya ini ya. Batunya terus bulu-bulunya ini tuh terlihat lebih detail, lebih nyata, lebih apa ya? Lebih real lah ya. Assalamualaikum teman-teman. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi di samping kanan saya ini udah ada monitor dari Philips. Ini baru pertama kali saya coba pegang-pegang monitor Philips ya. Nah, si monitor ini tuh memang banyak banget targetnya ya. Jadi ada monitor untuk gamers, ada untuk editor, untuk desainer, pokoknya beda-beda lah ya kebutuhan-kebutuhan market di luar sana ya. Dan kebetulan ini juga memang bukan dikhususkan untuk gamer gitu yang punya refresh rate tinggi gitu, enggak gitu, karena kan kalau editor gitu yang penting warnanya bagus, akurat, itu udah oke gitu ya. Oke, di samping kanan saya ini udah ada monitor Philips, tipenya ini 328E1CA ya. Memang dikhususkan ini untuk para editor ataupun desainer yang butuh warna yang cukup bagus. Apalagi ini ukurannya kan 32 inch dengan rasio 16:9 dan resolusinya udah 4K 3840x2160 dengan refresh rate 60 Hz ya. Meskipun 60 Hz tapi untungnya udah support AMD FreeSync, jadi bisa meminimalisir screen tearing kalau misalkan lagi ada pergerakan cepat ketika dipakai main game. Ya pasti siapa tahu ya, lagi ngedit bosen main game dulu ya boleh gitu, masih bisa lah ya. Brightness-nya 250 nits, kontrasnya 2500:1 dan udah ada speaker 2 di sini ya. Jadi ada di kanan, ada di kiri. Jadi 2 kali 3 watt untuk speakernya. Kalau kualitas speakernya sih nggak terlalu wah banget ya. Ya cukup aja lah, cukup untuk kebutuhan seorang diri aja di kamar atau di tempat studio atau di kantornya ya. Nonton drakor, dengerin musik sambil ngedit, udah gitu aja. Jangan terlalu berekspektasi punya suara yang cukup besar, biasa aja nih. Seperti yang di awal tadi saya bilang, targetnya ini memang untuk dipajang di kantor, di tempat kerja gitu kan. Atau kalian gamer konsol yang punya PS4, PS5 ya, pengen punya monitor 4K yang harganya lumayan cukup menengah lah ya, agak mahal juga. Nah, ini bisa dijadikan salah satu pilihannya gitu ya. Terus desainnya cukup modern juga ya. Memang ini nggak ke gaming-gamingan ya. Desainnya ini cukup elegan ketika dipajang di kantor, di tempat kerja editor, di tempat kerja desainer gitu ya. Dengan bentuknya ini memang curve ya, 1500R, agak melengkung-melengkung seperti itu. Terus bagian kakinya juga ini kotak. Oh, gitu ya. Jadi beda lah dengan monitor-monitor gaming yang biasanya suka mencos-mencos ya, tajam-tajam kayak gitu ya. Kalau ini simple, elegan. Dan kalian bisa perhatikan juga, ini bezelnya ini tuh tipis banget ya. Kiri, kanan, atas tipis banget. Kecuali di bawah ya, karena mungkin si Philips ini butuh untuk menyimpan logo warna putih Philipsnya. Jadi si bezelnya ini bagian bawahnya agak tebal. Nggak apa-apa lah. Jadi kalau misalnya kalian punya 2 monitor, dibikin satu gitu kan, si bezelnya ini nggak akan terlalu mengganggu gitu ya. Terus di bagian belakangnya di sini udah lengkap juga ya. Ada 2 port HDMI 2.0 dan 1 port display 1.2. Terus ada power juga dan ada jack audio ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen pakai headset tinggal dicolok aja di sini bisa. Tapi ini menghadapnya tuh si portnya ke bagian belakang. Ya memang ini agak sedikit mengganggu kalau misalkan kalian menggunakan mounting wall bracket. Kalau misalkan dipajang di dinding, nah portnya itu kan menonjol gitu ya, agak sedikit mengganggu. Ya mungkin itu bisa diakali menggunakan konverter yang huruf L, jadi supaya tidak mengganggu si kabelnya. Tapi kalau misalkan dipajang seperti ini di atas meja, nah ini bagusnya nih, udah ada kabel manajemen di bagian belakang. Jadi kabel-kabel ini bisa diselipkan di sini. Nah ini fitur yang bagus juga menurut saya ya. Si kabel manajemennya bisa lebih rapi. Lanjut ke bagian depan, ada 5 tombol. Terus di depannya juga udah termasuk informasinya ya. Jadi nggak akan salah pijit. Oh ini tombol oke, ini tombol power. Kalau misalkan kalian mau setting-setting fitur si monitor ini di sini tuh. Ini tinggal pijit aja, kanan atas bawah. Kan? Jadi udah ada informasinya di sini. Jadi nggak usah takut salah pijit ya.
Nah, yang menariknya di sini, si Philips ini tuh punya fitur-fitur modern, canggih, dan ya memang ini nggak ada mungkin ya di monitor-monitor lain. Pertama, di sini dia tuh punya smart image. Jadi smart image ini tuh teknologi canggih dan eksklusif dari Philips ya untuk bisa menganalisis gambar layar biar lebih optimal. Jadi ketika diaktifkan si smart image ini, gambar tuh bisa lebih optimal, lebih maksimal lah ketika digunakan. Kalian bisa tekan juga di sini selama 8 detik, nanti kelihatan bakalan ada muncul notif di layarnya. Kanan kiri ada smart image off dan smart image on. Nah, ini untuk demonya aja ya. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan smart image dari Philips, nah nanti gambarnya tuh bakalan kelihatan seperti ini. Terus fitur yang menarik lagi di sini ada yang namanya Smart Uniformity ya. Nah, monitor yang dilengkapi dengan Smart Uniformity ini layar dengan keseragaman yang buruk kan akan menciptakan tantangan dan masalah signifikan bagi fotografer atau desainer dalam menyelesaikan pekerjaannya. Ya seperti kesalahan penilaian gambar, pengkalibrasian warna gitu, itu akan kesulitan untuk mencocokkan warna tersebut. Nah, makanya si Smart Uniformity ini tuh harus ada ya di monitor-monitor khususnya untuk si editor atau fotografer ya, karena mereka tuh sangat butuh banget warna-warna yang sangat akurat dan seragam. Pokoknya intinya seperti itulah ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai gamer mah ya kayaknya sih nggak butuh fitur ini ya. Makanya di monitor-monitor gaming tuh nggak ada nih. Yang adanya fitur black level yang kayak gitu-gitulah. Itu memang bermanfaat untuk gamer gitu ya. Jadi ya tertarget juga ya monitor gaming, fiturnya untuk gaming, monitor editor untuk editor juga gitu ya. Terus fitur unggulan lainnya di sini ada Smart Response, Smart Contrast dan Gamma 2.2. Nah, ini juga kalian bisa dapatkan juga atau bisa menggunakan software. Kalian bisa download di sini ada Smart Control ya. Nah, kalau misalkan kalian Smart Controlnya udah di-download, nggak usah pijit-pijit lagi tombol fisik di sini. Kita bisa buka si softwarenya di sini misalkan. Nah, lalu kalian bisa pilih nih. Jadi sesuaikan dengan kalian mau pakai gitu kan. Jadi ada aplikasinya lah gitu ya. Ini lebih simpel sih. Terus pengalaman ketika saya pakai si monitor ini, kebetulan baru 2 minggu juga ya, belum terlalu lama gitu. Monitor ini tuh nggak usah disetting apa-apa. Misalkan kalian nih ketika beli monitor ini tinggal tancap aja, terus dipakai nonton film, dipakai ngedit juga gitu ya. Si warnanya tuh ya udah nggak usah dikalibrasi, nggak usah disetting apapun gitu, udah enak ya, karena fitur si Smart Contrast tadi gitu ya. Nah, pengalaman saya pribadi aja ketika nonton 4K, ini kan resolusinya udah 4K ya. Nonton, nah seperti ini kelihatan batunya ini ya. Batunya terus bulu-bulunya ini tuh terlihat lebih detail, lebih nyata, lebih real lah ya dibandingkan ketika kita nonton di monitor yang resolusinya 1080p. Apalagi si monitor ini tuh punya akurasi warna yang cukup bagus sih. Nah, kebetulan ketika saya baca-baca artikel, Tom Hardware juga sudah mereview si monitor Philips ini. Ya memang monitor ini tuh bukan yang terbaik di kelasnya dan juga bukan yang terjelek di kelasnya. Nah, di sana tuh mereka membandingkan dengan LG 32UN500 dan AOC CU32V3 gitu ya. Menurut mereka hasilnya ini tuh cukup seimbang. Seperti hasil cerahnya ya memang brightness-nya di sini kurang bagus juga dibandingkan dua monitor tadi, tapi hasil kontrasnya si monitor Philips ini lebih baik dibandingkan monitor tadi. Jadi ada plus minusnya lah ya gitu ya. Terus warna sRGB-nya yang diklaim Philips di sini kan 122% dan hasil pengujian si Tom Hardware ya memang di sini saya tidak menguji langsung karena mungkin kekurangan alat untuk pengujian warnanya. Jadi saya baca-baca artikel aja. Di sini memang diklaim Philips tuh 122% sRGB, tapi ternyata ini tuh lebih tinggi, 135,2% sRGB. Terus untuk si DCI P3-nya di sini memang tanpa dikalibrasi apapun, pokoknya tinggal default aja, colok-colok aja, ini udah akurat ya. Jadi si warnanya, ketajamannya tuh udah benar-benar bagus. Terus untuk color gamutnya ya memang diklaim Philips di sini juga udah di bawah 2 delta E. Jadi cukup bagus lah ya.
kita tutup dulu sih. Takutnya nanti copyright banyak-banyak film seperti itu ya. Oke, pokoknya si monitor ini memang bukan di kelas yang terbaik ya untuk harganya, bukan di kelas yang terjelek juga gitu. Jadi ada di kelas-kelas tengah ya. Kalau untuk pesaingnya ada Samsung 32BM 700 sama udah 4K 60 Hz juga. Oh iya, layarnya juga ini tipenya VA ya, VA panel. Terus 4 millisecond juga harganya sama 5,3 sampai 5,5. Terus pesaingnya ada LG 32UN 500 4K tapi harganya agak mahal 6,3 jutaan. Terus yang ketiganya pesaingnya ada AOC CU32V3. Nah ini harganya tuh hampir sama ya di 5,5 jutaan. Fitur-fiturnya juga hampir sama. Cuman ketika lihat tadi hasil dari pengujian, ya memang ada kelebihan dan kekurangannya ya. Dari segi warnanya, dari segi brightness-nya gitu ya. Jadi si monitor ini tuh tinggal balik lagi kalau kalian lagi cari monitor 4K untuk dipakai desain, untuk dipakai ngedit gitu ya, yang punya warnanya bagus ya. Ini bisa jadi salah satu solusinya di harga 5 sampai 6 jutaan ya. Tinggal pilih brand aja. Wah, saya sukanya Philips. Ya udah beli Philips. Wah, saya sukanya Samsung. Tinggal pilih Samsung aja karena mereka tuh ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Menurut saya ya ini pandangan pribadi aja sih ya. Kalau misalkan ada yang menambahkan juga nanti tinggalkan saja di kolom komentar ya supaya lebih lengkap juga ya. Oh ya, monitor ini nggak bisa nengok kanan kiri, begitu juga naik turun ya. Hanya tilt atas bawah aja sekitar 15 sampai 25 derajat saja. Untung pakai panel VA, jadi warna dilihat di samping manapun tetap baik. Jadi intinya kalau kalian mau mencari atau mau beli monitor, misalkan monitor gaming target kalian, carilah, baca-baca dulu, cari dulu reviewnya, cari dulu spek-speknya, apakah memang ini khusus untuk gamers yang punya fitur-fitur untuk bisa membantu ketika main game atau enggak. Atau sebaliknya kalau kalian editor mau dipakai ngedit gitu ya, khusus aja pakai ngedit, main gamenya mah yang casual-casual aja gitu kan. Ya carilah monitor yang punya fitur untuk bisa diandalkan ketika dipakai ngedit, warnanya yang bagus, resolusinya yang besar gitu kan. Ya seperti ini 4K supaya apa? Supaya ketika ngedit di Photoshop ya lebih detail lagi gambarnya gitu ya. Biasanya sih ya kalau editor-editor atau fotografer itu kan butuh detail yang cukup bagus ya. Makanya resolusi monitornya juga harus tinggi gitu ya. Jadi kalau misalkan wah bang itu 60 Hz jelek tuh pasti monitor, ya enggak gitu juga ya. Meskipun 60 Hz tapi fitur-fitur yang lainnya memang dikhususkan untuk para editor atau para fotografer gitu ya, yang tidak membutuhkan refresh rate yang tinggi ya gitu ya. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangan juga. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.